balik lagi sama aku. Di sini aku bareng sama Kak Tineke dan narasumber kita Intan. Kak Intan. Dari mana Kak Intan asalnya? Aku dari Lampung. Dari Lampung jauh nih. Ini di Jogja ini apa Kak? Kuliah Oh, kerja? aku di Jogja sekarang kuliah. Kuliah di mana Kak? Di ISI Jogja. Diisi seni nih. Ngambil seni apa nih Kak? Jurusan ya, aku ambil jurusan film dan televisi. Kenapa tuh tertariknya sama film? Padahal masih banyak seni yang lain. Tertarik sama film? Oh, karena aku SMK tuh dari broadcasting ya. Aku SMK jurusan broadcasting. Terus kayak aku udah tertarik dari zaman SMK, kayak nggak pengen pindah haluan, nggak pengen pindah hati. Terus aku lanjut ke isi film dan televisi gitu. Dulu SMK-nya broadcasting tuh lebih ke filmnya atau ke televisi nih? Sebenarnya seimbang sih antara film dan televisi. Tapi aku sering buat film juga gitu di sekolah. Kalau sekarang kuliah ini apa Kak? Lebih ke film, ke televisi lah? Untuk mata kuliah ya di semester awal aku lebih dapetin film sih. Terus kayak banyak syuting juga di sini gitu. Jadi kayak ke film gitu sih. Lebih enak ke film berarti ya? Lebih Iya. nyaman ke film. Ya, Kalau nyaman, dibilang nyaman, dua-duanya aku nyaman sih. Kayak dua-duanya masih tertarik gitu sih. Berarti sekarang masih dapat juga di televisi. Iya gitu. Oh, masih dapat double ya. Tapi buat passion nih lebih ke film apa televisi? Passion. Kayaknya ke film sih. Lebih ke film. Oke, film Big ya. Yes. Mantap. Ini biasanya kalau di film apa nih Kak? Job desk-nya apa? Di film Jogja sih, yang sering gitu. Aku kan sekarang baru semester 3 ya, jadi aku belum sering syuting di sini. Cuma zaman SMK itu aku ke sutradara sih, seringnya sutradara sama nulis. Oh langsung sutradara. Iya, aku soalnya dulu zaman SMK tuh kayak selalu aku yang nulis dan aku yang sutradarain gitu. Jadi nyutradarain tulisan sendiri Iya gitu ya. betul. Kalau nulis nyutradarain tulisan orang tuh pernah nggak sih Kak? Pernah waktu udah kuliah ini pernah sih. Tapi kayak kurang maksimal ya aku rasa gitu. Oh, jadi kenapa tuh? Apa bedanya? Kurang maksimalnya kenapa? Kurang maksimalnya tuh kenapa? Mungkin aku nggak lebih bisa mendalami cerita orang ya gitu. Kalau aku nulis sendiri kan memang itu udah dari aku dan aku bisa bener-bener ngerti apa maksud dari tulisanku gitu. Kalau dari orang tuh masih kurang menguasai Feelnya gitu. nggak ada, kurang menguasai betul. Jadi berarti selama di kuliahan ini kebanyakan nyutradara juga Kakak? Selama di kuliahan aku malah ke make up wardrobe dong. Pindah dong. Pindah profesi ya. Pindahnya jauh banget, jumping gitu. Sutradara tuh jarang. Pernah paling Astrada aja ya. Iya masih masuk sutradara ya, Astrada ya. Paling Astrada, dan tapi malah sering tuh ke make up wardrobe. Loh, kenapa kok malah pindahnya jauh ya dari sutradara ke makeup mana? Awal mula pindah ke makeup, nggak pindah sih sebenarnya. tertarik ya. Itu awal mulanya ya biasalah calling-callingan cutting gitu. Terus callingan cutting, aku rasa juga nggak mungkin ya callingan aku langsung jadi sutradara gitu kan, kayak nggak mungkin banget ya kan. Terus aku pernah tuh callingan makeup wardrobe. Tapi memang dari zaman sekolah aku memang suka makeup juga sih. Aku memang jadi suka makeup, masih nyambung gitu kan. Terus kayak aku tuh saat saat menjadi makeup wardrobe, aku tuh enjoy. Santai ngelakuin. Ya, dia mencintai kerjaan betul Kak, betul. Tapi pernah nggak kayak ngerasa males hunting baju sana sini gitu? Enggak sih, bener-bener enjoy Kak. Saat aku ngerasa gitu ya. ngelakuin itu bener-bener enjoy sih. Tipsnya gimana tuh biar kayak bisa kita tuh selalu mencintai apa yang menurut orang lain tuh susah gitu? Kan kayak sebagian orang natap apa tadi makeup wardrobe. Aku kayak natap tuh kayak susah juga kan. Susah kayak iya sih. biar bisa Ya itu sih jalannya yang gimana. penting enjoy, lakuinnya dengan santai, nggak usah diambil pusing gitu. Pernah nggak sih Kak kayak susah gitu dapet, kan kalau baju ya itu kan ditentuin harus gini harus gitu. Konsepnya gitu ya. Iya. Susah nggak? Kalau dibilang susah, tapi nggak mungkin sih kita nggak bisa dapetin di pasar tuh banyak, ya apalagi di Jogja itu benar-benar banyak lebar, itu kayak nggak mungkin sih nggak bisa dapetin gitu. Sambil keliling-keliling lah ya. Iya sambil cuci mata lah ya, betul. Oh, jadi kayak motivasinya jadi wardrobe juga itu ya. Ya cuci mata ya, walaupun sampingannya. bukan punya kita gitu. Iya. Itu selain Kakak pernah
makeup, wardrobe, apa lagi tuh kak? Sutradara. Aku selama ini cuma make up, wardrobe, nulis dan sutradara sih, belum pernah coba yang lain. Kalau job desk lain kenapa itu kak? Kenapa nggak tertarik? Kurang tertarik lah ya, bukan nggak tertarik, kurang tertarik itu kenapa? Kayak produser real ya kan, mungkin produser real kan banyak cewek ya. Iya. Cuma aku tuh orangnya yang nggak suka ngurus surat menyurat gitu. Aku paling nggak benci sih, kayak aku nggak bisa Ribet itu gitu ya? aku nggak bisa banget Iya, ngurusin iya. tentang sekretariat perizinan lah, surat, pokoknya tentang surat menyurat tuh aku paling menghindari itu gitu. Pernah sih kayak dapat callingan itu, tapi bener-bener aku tolak gitu, karena aku bener-bener nggak enjoy, nggak bakal bisa enjoy untuk masalah jadi itu gitu. iya. Nanti malah kacau gitu ya. Betul, Balik lagi ke kacau. soal mencintai Profesi kita Oke. sendiri. Selain itu nggak ada tertarik lagi kak yang lain? Kayak masih banyak ya. Untuk yang lain bukan lebih nggak tertarik ya, mungkin karena aku merasa nggak bisa nggak bisa sih, lebih ke nggak Intinya bisa. udah, aku nggak bisa nih udah gitu Untuk pas yang lain kayak misal GP gitu kan, kayak lighting man Ribet ya? gitu. Itu kayak aku udah ngerasa kayaknya aku nggak bisa gitu sih. laki banget soalnya kayaknya. Itu tuh laki banget kayaknya, walaupun aku setengah laki ya kan. Tapi jadi makeup artist. Jadi make up juga. Jadi ke cewek kan. Terus kakak sendiri awal mula tertarik ke film tuh gara-gara apa tuh kak? Awal mula tertarik ke film, oh iya sebenarnya tuh aku tuh dulu tuh nggak suka nonton film loh orangnya. Kayak Malah nggak suka nonton iya, film. dari zaman SMP tuh kan banyak ya anak-anak SMP yang suka nonton drakor Iya, gitu iya, kan, iya, nonton iya. film itu. Dari SMP tuh aku sama sekali nggak anak yang kayak gitu, tapi memang aku tuh dari kecil memang seni banget. Nggak seni Wih, banget ya, seni nggak banget sih. nggak seni banget. Emang nggak salah, Emang nggak salah. Nggak ada. Sebenarnya bukan seni banget, tapi kayak aku memang suka ikut kompetisi gitu, kayak lomba-lomba yang soal seni Iya, gitu. bener. Dari kecil, dari TK gitu, tapi nggak ke film. Nah, dari awal mula film itu karena aduh sedih nih, karena aku ditolak SMA negeri. Oh, Gitu. terus Jadi larinya aku- ke film. Ke Nah, broadcast. aku ditolak SMA negeri di daerahku, terus aku memutuskan untuk sekolah di luar kota. Di luar kota tuh aku dulu sekolahnya di luar kota, ya pokoknya di luar kota dia, dari bukan di daerahku. Dan itu tuh jurusannya broadcasting. Kenapa aku milih jurusan broadcasting tuh kayak Coba-coba jangan-jangan. bukan coba-coba, itu kayak aku jarang banget denger ini. Denger Ada orang yang ngambil itu ambil gitu jurusan ya? itu kayak jarang banget nih kayaknya. Terus setelah aku baca-baca broadcasting tuh soal pertelevisian gitu, wah kayaknya cocok nih ini, kayak aku merasa diriku sendiri tuh kayak Cocok di situ. ngomongnya tuh jago. Terus aku memang cita-cita itu awal itu jadi presenter gitu loh. Pantasnya di broadcasting. Iya, Terus terus berarti- yang memperkuat aku masuk broadcasting. Nah, setelah aku masuk broadcasting, ternyata nggak cuma pertelevisian, ternyata ada filmnya, dan dituntut setiap kayak tugas akhir gitu tuh film gitu. Kayak 1, 2, 3 aku selalu buat film gitu. Terus kayak wah, aku tertarik gitu, kayak aku ya itu kembali lagi mencintai gitu, mencintai pekerjaan. Tuh kayak aku saat buat film aku seneng, aku enjoy gitu. Terus kakak sendiri suka genre filmnya apa tuh? Apa karena Genre film aku suka drama sama adventure sih. Kenapa petualang? tuh? Betul. Kalau adventure tuh karena aku suka jalan-jalan ya. Aku suka jalan-jalan. Kalau drama, aduh sebenarnya tuh nggak ada alasan untuk kalau prinsipku ya, nggak ada alasan untuk menyukai sesuatu sih, kayak saat Mengalir aku, gitu ya? benar, saat aku menonton, kayaknya untuk konteksnya film, saat aku menonton, aku suka, aku nyaman, ya itu aku bilang aku suka Nyaman gitu. di situ Nyaman gitu ya? gitu. Oke. Dan nggak ada alasan lain sih gitu. Tapi kalau adventure itu kan aku suka jalan-jalan gitu sih. Wih, Yang pantesan menikmati. ambil makeup wardrobe karena pengen jalan-jalan juga. Iya. Cari-carinya sambil Saya sambil jalan-jalan gitu. sambil jalan-jalan gitu kan. Gitu sih. Nah, terus kakak sendiri ada komunitas, ikut komunitas film gak sih kak? Sebelumnya Nggak ada. Aku dari SMA malah nggak ada ikut komunitas film. Serius. Itu benar-benar kayak yang buat film tuh sama teman-teman gitu sih. Benar-benar ikut cuma teman-teman. Mungkin kalau komunitas film tuh paling aku cuma ikut workshop gitu doang sih. Nggak benar-benar yang aku terikat sama komunitas gitu, nggak ada. Oh, berarti langsung kayak mandiri. Mandiri. Gitu deh. Berarti awal-awal coba-coba, enggak. Awal bikin film tuh gimana sih kak? Awal mula aku buat film ya itu dari sekolah.
kelas 1 pertama. karya pertama ya. Karya Pengalaman pertama gitu. itu aku nulis dan ngedirect dokumenter. Itu di kelas 1 aku, dan itu tuh benar-benar untuk ngejar apa ya waktu itu. Oh iya, FFPJ karya Apa pertama tuh aku tuh FFPJ? Festival Film Pelajar Jogja. Oh sini. Di Jogja. Nah, Oh. itu awal mula aku kenal isi juga dari situ. Dari FFPJ tadi dari ya. FFPJ tadi. Padahal itu udah tingkat nasional loh. Ya. Iya kan? Nah, itu aku buat dokumenter. Buat film dokumenter tuh. Terus itu benar-benar aku tuh masih di semester awal, kelas 1 semester awal aku dituntut kayak ini nih ada festival kata guru, kamu harus bisa gini. Karena kakak tingkatku dulu bisa gitu. Dan terus kayak guruku nuntut kamu harus bisa nih gitu. Jangan mau kalah gitu. Kamu harus nerusin ini gitu kan. Nah, itu aku buat dokumenter bareng teman-teman. Tapi karena itu aku masih semester awal dan kelas 1 ya masih dibimbing lah ya sama guruku. Kasih arahan gitu. gitu. Masih itu. Dan alhamdulillah waktu itu tembus juara juga. Juara berapa tuh? Itu aku nominasi, pokoknya kan di FFPJ tuh ada pemenang per nominasi gitu loh. Nah, aku pemenang di nominasi Gerabak Awards kalau nggak salah ya waktu itu. Gila, sampai udah dari padahal itu awal tapi udah bisa nyampe Iya, nasional. bener. Pertama kali karya langsung bisa. Bisa langsung ke nasional. Setelah itu apa Kak? Masih ke dokumenter lagi atau gimana? Oh ya, kelas 1 aku dokumenter. Kelas 2 memang sekolah aku tuh pertama dokumenter, kedua eksperimental, ketiga fiksi gitu. Lengkap sih. Nah, terus aku pertama Langsung semua ini aku pertama dokumenter kan, terus aku kedua tuh eksperimental. Eksperimental tuh aku juga nulis dan ngedirect juga saat itu. Nah, itu juga untuk FFPJ sama lomba-lomba lokal di Lampung gitu. Berarti kamu FFPJ submit. Aku alhamdulillah enggak, itu beda tahun. Oh, beda tahun. Aku alhamdulillah 2 tahun berturut-turut si FFPJ aku menang. Yang eksperimental juga menang. Iya, eksperimental aku alhamdulillah menang juga. Keren sih ini eksperimental soalnya Udah jadi langganan aja Alhamdulillah. FFPJ berarti ya. Tapi sedihnya pas ketiga enggak. Aduh. Karena bukan ngambil dokumenter dan Iya, karena aku fiksi ya. Enggak, aku nggak ikut FFPJ. Aku ngejar Gebiar Karya Film Pelajar. Gebiar itu kayak dari Kemendikbud. Aku ngejar itu, jadi aku nggak submit di FFPJ karena aku takut di eliminasi. Tapi aku nggak tembus gitu. ini kan Kakak udah banyak karyanya nih. Terus ke depannya gimana nih untuk berikut sekarang ini? Ya mau terus berkarya sih. Semoga ya, doain semoga terus bisa berkarya. Tetap menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. Terus kan Kakak kebanyakan nih nulis sendiri nih ide ceritanya. Tuh gimana sih awal keluar ide? Kan kita keluarin ide tuh susah pasti. Proses develop ide sampai jadi naskah. Jujur ya, aku tuh kalau buat ide cerita tuh aku nggak mikirin ide itu yang dari lama-lama. Kayak aku pengen nulis nih, aku nulis gitu. Dia tuh biasanya langsung jadi. Enggak, maksudnya sinopsisnya gitu langsung jadi pada saat itu juga. Aku nggak benar-benar yang dari lama gitu, nggak benar-benar yang dari lama nulisnya itu lama terus benar-benar sebulan gitu baru jadi tulisannya gitu. Aku nggak gitu, kayak benar-benar aku pengen nulis terus aku tekunin nulis itu terus jadi gitu sih. Kerangkanya langsung jadi gitu. Jadi awal dari situ mendalami film awalnya dari nulis itu ya Kak? Iya sih dari situ. Tapi biasanya Kakak dapat ide-ide itu dari mana? Dari bengong sih. Enggak. Iya, prosesnya lebih bengong ya. Aku lebih dari ide tuh dari keresahan sekitar. Benar. Keresahan pribadi. Keresahan gitu pribadi. ya. Aku kebanyakan film-film yang pernah aku buat tuh benar-benar cerita dari lingkungan sekitarku gitu sih. Gitu. Ada contohnya nggak tuh film apa? Iya, contohnya Kak. Film terakhir aku ya. Boleh. Aku. Itu judulnya Belenjani. Film Belenjani itu tentang keresahanku ngelihat di masa pandemi ini banyak anak-anak yang minta dibeliin HP untuk alasan belajar itu ya, sih. Benar. Film terakhirku kemarin saat aku udah kuliah. Oh, udah kuliah. Berarti pas pandemi kemarin ya? Baru banget berarti ya? Aku semester 2 sih itu. Sekarang aku semester 3 kan itu. Oh, baru 1 semester kemarin. 2. Gila. Tuh karya Belenjani itu udah sampai mana nih Kak? Udah apakah ikut itu atau distribusinya udah sampai distribusinya? Alhamdulillah kemarin aku ikutin di festival film Lampung dan dapat juara terfavorit film favorit. Film favorit. Gila. Emang udah passionnya di film sih. Alhamdulillah hoki sih. Gitu. Enggak, itu bukan itu film terakhirku sih. Film pertama, enggak terakhir ya, enggak terakhir. Itu Paling film baru. pertama aku saat kuliah. Gitu.
Keren. Terus selama hambatan dalam film sendiri tuh apa tuh Kak? Saat aku masuk perfilman gitu, hambatanku mungkin lebih ke omongan orang ya. Wah, Tentang apa? Soal seni mungkin kayak nggak ke seni aja sih, kayak yang ngapain sih masuk film, mau kerja apa gitu. Terus ke depannya gimana terus gitu ya? ke depannya gimana, lu bakal dapetin apa sih di film gitu, kuliah kok film gitu. Mungkin hambatannya dari orang-orang, tapi aku nggak pernah menghiraukan itu sampai ke hati gitu ya, kayak aku ya udah sih gue kenapa gitu ya gitu sih. Aku bener-bener nggak masukin ke hati orangnya. Berarti udah biasa ya denger omongan-omongan kayak gitu? Biasa. Biasa dihujat. Itu selama di film sendiri apa sih Kak kesenangannya sampai aku ngambil film nih? Kesenangannya ya itu balik lagi saat aku produksi film gitu ya sama temen-temen, ya itu aku bener-bener santai, enjoy, kayak nggak ada tekanan. Pokoknya aku ngelaksanain itu tuh aku senang gitu. Gitu sih. Jadi hasilnya lebih, emang maksimal lebih gitu ya? ke menyenangkan diriku sendiri gitu. Apalagi itu kan gimana ya, bikin film tuh bukan cuma kita sendiri gitu kan. Satu banyak gitu. Banyak bener-bener gitu. rame gitu kan. Gitu. Tapi enjoy aja gitu. Dan aku salah satu orang yang walaupun misalkan ya di satu syutingan ada yang nggak mood dan gini, aku salah satu orang yang selalu kayak asikin aja gitu. Iya. Selalu enjoy gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak kesel gitu ikut proyekan karena ribet, harus cari ini cari itu, atau harus ngapain? Alhamdulillah sampai sekarang enggak sih. Selalu enjoy berarti ya. Berarti emang udah menjiwai film banget gitu ya. Iya gitu. Keren sih. Ini Anak film banget. Anak film Enggak sih. banget. Semoga ya. Kalau boleh lihat Kak, ini trailer film Kakak sendiri gimana nih? Boleh lihat nggak nih? Oh boleh. Kebetulan aku ada di HP sebentar ya. Menonton bareng nih. Boleh. Kita nonton bareng dong. Boleh dong. Sebentar ya. Belanja nih. Nanti kita kupas belanjaan itu apa sih? Iya, boleh. Iya sih. Pak, saiki kan aku sekolahnya online. Tuh kok kayak HP sing disentuh-sentuh kuwi lho. Ya sesuk ya Le. Pak, wis tuku HP-ne urung? Urung sesuk ya Le. Lah, sesuk-sesuk terus. Ora. Ya, suwun ya, Mak. Keren. Itu bikinnya pas pandemi berarti ya? Iya, pas pandemi. Ini aku bikinnya kebetulan saat itu kan aku semester 2. Dan itu aku ada mata kuliah tata kamera dan penyutradaraan, dan di situ aku UASnya suruh buat film gitu. Jadi kayak aku kayak buat film nih, tapi kayaknya kalau untuk produksi cuma buat tugas aja kurang nih, dimatengin deh buat ikut lomba-lomba bisa kali ya gitu. Distribusinya diluasin gitu ya. Jadi tercetuslah film ini. Gila, keren sih. Keren. Ini kalau boleh tahu belanjaan sendiri tuh apa sih Kak? Aku sendiri nggak tahu soalnya. Belanjaan itu apa sih? Nah, iya, sebenarnya arti belanjanya gitu ya. Sebenarnya aku tuh paling sulit dalam film itu menentukan judul ya. Kayak menentukan judul. Terus itu aja aku film udah jadi tuh baru ketemu judul. Bener. Berarti pas develop apa pas pembuatan naskah nggak ada? Iya, belum aku dikasih buat judul. judulnya gitu. Terus aku kepikiran apa ya kayak terus kan ini pakai bahasa Jawa kan, sengaja aku buat pakai bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa kali ya ininya judulnya gitu. Terus aku ketemu lah Belenjani. Terus aku tak kayak sedikit riset dari orang-orang Jawa, dari sedikit tanya dari orang Jawa, Belenjani itu artinya apa? Itu mengingkari gitu. Kayaknya itu mengingkari gitu. Kalau nggak salah Belenjani mengingkari. Hubungannya berarti sama ide cerita sama alur cerita di filmnya gimana tuh? Jadi aku mungkin ceritain sedikit tentang filmnya ya. Boleh. Oke, jadi filmnya itu tentang seorang anak yang dimana dia tuh minta dibeliin HP sama orang tuanya, terus orang tuanya udah bekerja keras demi membelikan dia HP, tetapi setelah dibelikan malah disalahgunakan gitu. Jadi kayak dia mengingkari gitu kan, dia niatnya mintanya buat belajar, tapi setelah dibelikan dia malah disalahgunakan, kan mengingkari gitu, makanya belanjani gitu. Terus ada sub judulnya sih kayak antara belanjani antara kebutuhan dan keinginan. Jadi sebenarnya kebutuhan dia itu untuk belajar. Tapi dia malah tentang kebutuhan itu demi keinginan dia untuk main game gitu contohnya. Keren sih ini.
gimana sih Kak dapat ide sekarang gitu? Aduh, dari awal. Ya itu sih, kembali lagi ke topik yang tadi ya kan, menemukan ide itu aku kayak dari keresahan Di lingkungan sekitar sih, bener. Nah di masa pandemi ini aku ngerasa kayak banyak banget orang-orang anak-anak ya yang minta dibeliin HP dengan alasan untuk belajar lah. Terus pas aku lihat mereka tuh malah main game gitu. Oh iya sih benar, sekarang pasti kebanyakan gitu. Bukannya belajar malah main game gitu. Kadang aku suka ngomongin anak tangga gitu tuh. Adikku sendiri deh bahkan gitu. Tapi kan itu kamu produksinya di Nah itu kebetulan aku produksinya di Lampung, nggak di Jogja. tapi pakai bahasa Jogja settingnya. Pakai bahasa Keren Jawa. nih, bisa kayak mix Karena and memang match di Lampung dan aku di Jogja gitu. dari beberapa produksiku tuh aku tuh pengen banget produksi film yang kayak ngangkat Jawa-Jawa gitu loh. Terus tapi aku belum bisa ngangkat budaya Jawa. Ya udah deh bahasanya dulu gitu. Tapi di Lampung. Tapi di Lampung. Beda pulau. Beda pula. Gitu. Bisa. Itu susah nggak sih kayak menemukan orang yang Oh iya, ini cerita ke produksinya ya. Jadi itu aku kan lagi di Lampung, memang di Lampung kan, lagi di Lampung. Terus tadi aku tim produksiku tuh adik-adik kelasku, adik-adik kelas sekolahku gitu. Nah terus untuk cari talent itu benar-benar kesulitan dan dan ini yang sangat tidak disangka-sangka ya. Ini kendala saat aku syuting juga. Aku dapet talent di hari H saat syuting. Gila sih. bisa langsung ngedirect jadi hari Jadi sebenarnya aku tuh sebelumnya ini memang syutingan mendadak banget, Iya. syutingan mendadak banget kayak ini tugas gitu, ini tugas harus dikumpul tanggal segini gitu dan aku siapa deadline? naskah baru selesai gitu kan. Terus kebetulan aku sekolahnya kan di luar kota kan, jadi aku harus keluar kota dulu untuk demi dapat alat dan temen-temenku yang mau bantuin gitu. Aku keluar kota, terus aku kayak kumpulin temen adik-adik kelasku, mau nggak bantuin aku gini dan mereka beberapa temanku mau gitu. Nah terus itu aku nggak punya waktu lama kan karena memang itu untuk tugas gitu kan, tapi aku cuma punya waktu segini, kira-kira kalian sanggup nggak gitu. Terus adik-adik kelasku tuh kayak sanggup, bisa kok Kak, bisa gitu. Oh ya udah bisa deh gitu, Gas aja. Jadi aku sebenarnya sebelumnya tuh udah dapet talent, tapi pas hari H itu dia ngebatalin, nggak cancel gitu. Mau nggak mau alat udah dikeluarin hari itu dan teman-temanku udah prepare untuk siap hari itu. Waduh gimana ya? Tiba-tiba talentnya nggak bisa. Talentnya nggak bisa. Terus ya aku sebagai itu yang ngajakin mereka semua, aku cari solusi. Aku bener-bener tuh keliling kampung dong. Bener-bener serius itu. Cari talent pada hari H. Itu bener-bener pengalaman yang nggak bisa aku lupain ya. Bener-bener aku di hari H itu nyari talent. Crew call tuh kan jam 6 ya. Crew call aku jam 6, teman-temanku bener-bener udah jam 6 dateng gitu. Terus talent gak bisa. Dan jam setengah 11 aku baru dapet talent. Oh, malah Setengah 11 siang. Dan Jauh otomatis banget ya. itu aku gak ada waktu nge-reading kan. Jadi aku langsung kayak sebelum cam roll aku reading dulu gitu. Jadi ditelatenin. Ditelatenin gitu ya. nge-reading sebelum teks sih gitu. Tapi tetap enjoy. Tetap enjoy walaupun waktu Soal itu enjoy lagi gitu pusing ya. gitu sih. Tapi ini Karena udah mencintai gitu ya. karena udah menjadi. Untung talentnya nih anak juga ya. Iya, ada anak-anak dan 2 orang tua gitu, ibu dan kakek. Jadi yang nggak datang pas hari H itu yang Yang mana tuh? Yang nggak datang pas hari H itu ibu dan bapaknya. 2 orang. Iya, 2 orang lah. Yang Jadi kayak kamu cari bener-bener talent berperan 2 gitu orang. juga. Dan itu ibu-ibu dan bapak. Dan aku akuin tuh di Lampung tuh memang susah ya nyari talent, nggak segampang di Jogja gitu. Masih susah. Tapi untuk dialognya tadi bahasa Jawa ya. Dan Nah, kebetulan aku menemukan itu orang Jawa. Gitu. Langsung Jadi, di sana. bisa, Alhamdulillah langsung bisa banget. gitu. Wih, enak banget langsung dapet. Iya. Tapi beruntung banget sih kayak itu hari H loh. Nah, iya. Itu kendala sih. Kendala banget. 3 orang itu di sini orang Jawa semua. Iya, itu suami istri. Kebetulan itu suami istri. iya, Jadi iya. Jadi kayak istrinya langsung dapet. Jadi ya kalian bisa lihat dari filmnya, mungkin kurang dari lihat talentnya ya itu karena aku hari H Iya, saat betul. syuting dapet talentnya gitu. Tapi udah bagus lah, kan udah Makasih. juara Sampai ya. iya favorit. Ya juara favorit. Gila sih. Itu udah keren banget sih itu. Karena jiwanya udah di film kali ya. Iya bener. Udah hoki di film. Terus kadang, Iya sih Kak, lebih ke hoki. Udah hoki ya. jadi selama ini hoki terus gitu. Kayaknya. Ini kalau boleh tahu nih Kak, pernah nggak sih dapet selain kendala itu tadi ada kendala-kendala yang lebih berat lagi?
Atau itu yang paling berat? Iya. Kayaknya itu deh yang paling berat saat kendala film. Kendala saat produksi ya. Kayaknya itu sih yang paling berat. Nah, tapi kendalanya nggak cuma itu saat aku syuting Belenjani. Itu kan aku harusnya cuma 1 hari ya syuting, dan ternyata sorenya hujan. Jadi sekali ya. Udah berat banget. Itu Dapat talent hujan sial. benar-benar kendala yang nggak bisa kita tolak ya kan. Betul. Dari apa? Jadi aku 2 hari syuting. Wah, itu Jadi extend ya? hari. Tapi ya keren aja sih. Tetap Enjoy aja. pokoknya semuanya kalau dibawa enjoy pasti enjoy. selesai. Maksimal pokoknya. Terus itu kalau kakak sendiri selain itu, ini kan tadi susahnya nih. Iya. Dalam senengnya sendiri selama bikin film apa itu kak? Senengnya aku kenal orang baru. Relasi baru. Relasi baru, terus kenal sama nih, kayak misal aku dari Belenjani ini aku bener jadi kenal pemain itu yang jadi talent gitu, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya, pokoknya tentang relasi ya, kayak orang-orang baru. Dan yang bikin senangnya lagi saat syuting, nggak tahu kenapa aku tuh suka keramaian ya orangnya. Saat syuting kan rame, terus aku tuh bener-bener seneng gitu loh, kayak enjoy gitu. Banyak temen gitu. Rame temen pada walaupun sibuk masing-masing gitu, tapi aku seneng gitu ngeliatnya, kayak enjoy aku ngelakuinnya gitu sih. Terus selama ini kakak pernah nggak sih dapat komentar-komentar yang kurang baik gitu Soal di film selama itu. di film? Oke. Pasti ya kayaknya untuk anak seni terutama. Tapi nggak tahu ya, entah cuma aku doang. Untuk mungkin lebih ke omongan-omongan orang ya, omongan-omongan orang yang kayak soal lo ngapain sih masuk film, mau jadi apa gitu, Prospek kedepannya prospek gimana kedepannya gitu ya. gimana gitu ya gitu. Tapi aku salah satu orang yang nggak terlalu memikirkan omongan orang Kata-kata. sih ya, kata-kata orang aku nggak terlalu masukin ke hati orangnya, nggak terlalu yang kayak mental down setelah denger itu. iya, breakdown gitu ya. Langsung down, langsung nggak mau lagi. Aku kayak malah wah gue bakal bisa buktiin nih malah gitu sih, kayak motivasi gitu, Tantangan lebih yang jadi motivasi gitu ya. gitu. Keren. Selama kakak di filmmaker tuh tuntutan tersendiri tuh apa sih kak dalam berfilm gitu? Tuntutan gak ada yang aku anggap tuntutan sih. Karena semua dibawa nyaman ya. Iya, semua dibawa nyaman aku sih, semua dibawa Adakah enjoy kayak gitu. misal kamu nih orang film nih, harusnya gini, harusnya gitu. Itu pasti ada. Tapi aku jadiin pelajaran sih. Tetap jadi masukan, diambil betul. positifnya aja Iya, gitu ya. Pasti ada sih, dan aku selalu mikir itu ya memang aku salah gitu dan harus dibenerin, bener kata dia gitu aja sih. Mantap. Oke sih, Terus kakak rencana kedepannya nih atau gimana nih? Rencana ke depan gue usah terlalu detail itu ya karena rencana ke depan ya semoga aku bisa tetap berkarya sih. Amin. Dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Terus Berguna deh. banyak orang gitu ya. Setelah lulus juga nih masih akan terjulah ke film-film gitu. Oh pasti sih, semoga ya, doain Karena udah aja. mencintai film. Sangat Sangat mencintai itu sih kayaknya dia. pasti sih. Udah bakal jadi Semoga ya. film. Terus selama kakak, bagaimana sih cara kita mulai untuk bersenian terutama di bidang film? Menurut kakak? Mulai Menurut kakak. berkesenian. Menurut kakak sendiri? Mencintai itu sih. Kalau aku dulu itu. Kamu Cara harus menemukan cinta itu gimana? kamu ngelakuin dulu. Nyoba dulu berarti ya. Nyoba dulu. Apa-apa tuh Nyoba harus dulu. dicoba ya? Iya, semua itu harus dicoba, jangan kayak aku nggak bisa nih gitu. Ya, Tapi ya, belum ya. nyoba gitu. Tetap harus gas dulu aja. Gas gitu. dulu, dan kamu bakal nemuin kenyamanan kamu gitu. Kamu nyaman nggak di sini Ya, ya, gitu ya. sih. Jadi kalau apa-apa tuh kita harus nyaman. Yang penting coba dulu gitu. Jangan kamu bilang ih nggak bisa gitu. Jangan pesimis dulu ya. Ya, ya. Dia coba dulu gitu. Terus kakak sendiri kalau selama di seni ini apa sih seni itu menurut kakak? Waduh, ini nih pertanyaan yang paling sulit aku jawab. Itu nggak cuma kamu doang yang nanya, kayak banyak. Apa sih seni menurut kamu? Jujur sampai sekarang aku belum bisa mendefinisikan itu ya. Seni ya. Belum bisa mendefinisikan seni itu apa sih sebenarnya. Cuma menurut aku seni itu bisa mengekspresikan diriku dengan bebas gitu ya. Gitu sih. Jadi esensinya lebih ke diri kamu Ke sendiri diri aku dulu sendiri aja. nggak yang aku harus tahu
definisi sebenarnya seni itu apa gitu. Intinya aku kayak itu tuh bisa mengekspresikan diriku dengan bebas tanpa batas gitu ya. betul. Baik, selama berkarya di film pasti kakak selalu bebas tanpa ada harus Batasan. Ya bukannya tanpa batasan yang bebas banget gitu ya, bukan maksud yang kayak gitu. Sebenarnya buat film juga ya ada batasannya gitu, kayak nggak yang bener-bener bebas banget maksud aku gitu sih. Oh ya, balik lagi nih. Selama dalam penyutradaraan sendiri kakak tuh kenapa gitu lebih suka dalam penyutradaraan gitu? Lebih suka penyutradaraan nih, tapi sebenarnya kalau ditanya lebih suka penyutradaraan, kan aku tadi sudah cerita ya, aku memang awalnya penyutradaraan dan makin kesini aku Tertarik ke yang lain. ke yang lain, makeup wardrobe, karena memang sering bantuin makeup wardrobe dan pernah disatukan dengan yang berpengalaman di makeup wardrobe gitu. Nah itu sebenarnya aku lebih tertarik ke makeup wardrobe sih. Gitu. Jadi kalau itu awal-awalnya tuh kenapa tuh bisa makeup wardrobe? Awalnya biasa lah ya callingan cutting. Soalnya kalau callingan cutting kan kayak kakak tingkat tuh ngajak syuting gitu, itu kan nggak mungkin ya aku langsung dijatuhkan ke sutradara, kayak ditunjuk untuk jadi sutradara kan nggak mungkin gitu. Nah saat itu aku jadi callingannya tuh makeup wardrobe, terus kayak aku tuh ngelakuin itu nyaman, nggak senyaman saat aku yang lain. ke yang lain. Tapi tadi gitu. katanya enjoy setiap proyek. Iya sih, selalu enjoy, tapi enjoynya beda gitu. Lebih effortnya lebih effortnya ke di sini gitu. Walaupun ya. aku di situ enjoy, tapi mungkin tingkat enjoynya beda ya. Lebih gini gitu ya. Lebih ke atas gitu. Lebih semangat gak sih? Tapi aku tetap sih ke penyutradaraan tetap, tapi dengan notes aku kayaknya tulisanku sendiri dan aku yang mendirect. Kayaknya kalau untuk tulisan orang dan aku yang ngedirect itu aku belum berani ya. Kenapa tuh? Padahal kan kamu kayak secara kamu loh udah punya prestasi lah di situ. Prestasi, pengalaman. Gak cuma mungkin, pengalaman aja, iya, prestasi. mungkin Tapi kenapa semua, ragu gitu? Iya benar. Semua itu karena dari pengalaman mungkin ya. Karena kan pengalamanku tuh memang bener-bener aku ngederek itu dari tulisanku. Okay. Tulisanku bener-bener mungkin ya bener, semua itu harus dicoba dari pengalaman gitu. Nah aku belum pernah tuh ngederek yang bener-bener bukan ceritaku gitu. Jadi kayak aku masih takut ya. Takut ngecewain gitu ya? Dan aku udah pernah nyoba. Pernah nyoba dan kayak kurang maksimal. Oh oke. Berarti kamu selalu takut buat ngecewain Karya orang lain gitu. Betul. Jadi aku masih ke makeup wardrobe oke, penyutradaraan oke tapi dalam kurun Dalam itu, notes tulisan sendiri tulisan gitu. sendiri gitu. Tapi tetap lebih fokus ke fiksi. Fiksi sih, lebih fiksi sih. Tapi mau coba-coba nggak nih ke dokumenter atau ke apa? Kalau coba pasti sih ya, aku Boleh. pasti boleh. Tapi kayaknya lebih banyak ke fiksi sih. Oke. Mantap. Tapi kan pernah juga nih bikin dokumenter. Selama pengalaman dokumenter sendiri itu gimana sih? Oh iya. Bedanya dokumenter sama fiksi ya. Kita nggak tahu nih. Yang paling bikin ribet saat buat dokumenter itu ngeriset. Takut salah-salah gitu loh. Kayak walaupun kita ngerasa gini, pas aku tuh aku pernah kan berpengalaman buat dokumenter. Terus pas ditonton orang tuh takut, orang notice nggak ya ada yang salah, walaupun aku anggap itu udah benar gitu kan, karena memang dokumenter kan harus sesuai Real ya? yang real gitu, real. Walaupun Sifatnya aku baku banget ya? baku banget gitu. Itu sih yang bikin kayak Tantangan tersendiri saat buat dokumenter. Takut salah takut informasinya. salah informasi, malah jadi dicela sama orang gitu. Oh betul sih. Tapi selama bikin dokumenter itu sendiri kakak kayak ada kesulitan tersendiri nggak sih selain itu? Kayak Selain ngerisetnya, enggak sih. Eksekusinya Karena kita enjoy. eksekusinya enjoy, karena nggak perlu nyeting talent Iya, ya, natural semua natural gitu. semua gitu. nggak perlu. Oke, keren. Itu ya Yang sih benar. kita nggak perlu nge-rigging. Ya rigging tetap sih, tapi yang benar-benar natural, nggak terlalu. Kalau Nggak fiksi kan seintens. seintens Iya. ya fiksi gitu. Nah terus pernah juga kan nih tadi kalau nggak salah eksperimental. Nah apalagi tuh bedanya. Iya. Nah Iya, itu buat sih anak-anak eksperimental tuh kayak Awam sebenarnya banget sih. itu awam banget, kayak Asing banget aku sih, tuh aku kelas juga 2 asing buat banget. eksperimental tuh kelas 2. Aku sebenarnya juga belum pahamin banget eksperimental gitu, tapi guru aku terus ngejelasin gini-gini eksperimental tuh kayak menyimpulkan apa ya, kayak gitu deh intinya. Terus saat itu tuh aku ngangkat cerita tentang
Nah itu kembali lagi aku selalu buat cerita yang selalu deket di aku yang ada di sekitarku gitu. Atas dasar keresahan diriku sendiri gitu. Nah saat itu aku eksperimental tuh, sedikit cerita tentang filmku eksperimental ya. Itu aku menceritakan tentang saat itu lagi rame-ramenya Jokowi Prabowo. Pas Pemilihan capres dan cawapres gitu. Tuh keresahan kayak saat itu kan rame banget ya, kayak yang 1, 2. Nah di situ aku ngegambarin itu, menceritakan itu gitu di film eksperimental gitu. Itu kalau eksperimental tuh sendiri kesulitannya tuh apa sih? Kesulitannya tuh tak nyari simbol-simbolnya gitu sih, kayak apa ya gitu dia intinya, kayak simbol-simbol gitu tuh, kayak takut salah untuk kayak, biar to the point aja dalam sedikit. tapi sebenarnya gitu ya? nggak sesulit dokumenter sih. Masih. masih? Aku malah buat eksperimental tuh nggak nyampe sehari. Wow. Makanya aku sangat tidak nyangka kok ini bisa gitu masuk. Tapi developnya lama? Enggak juga. Developnya nggak lama, mungkin cuma seminggu ya. Waduh. Mungkin cuma seminggu itu Keren saja. sih, kayak ini Bener-bener juga kayak ngejar. Guru aku tuh selalu ngasih informasi lomba-lomba gitu tuh kayak mepet gitu, dan aku saat itu belum aktif sosial media yang mantengin lomba-lomba gitu. Kayak sekarang kan aku kayak aktif ya untuk mantengin hal kayak gitu. Karena udah menemukan Iya, kenyamanan di situ gitu. kenyamanan di situ gitu. Kayak awal-awal dulu. Gitu. Ini aku boleh minum nggak? Oh iya. Boleh banget. Silakan Minum ya. Silakan Kak Rin. Oke. Bisa minum dulu. Iya. Iya. Tadi ngomong kering nggak? Kering ya tuh. Nahan loh dari tadi tawarin, akhirnya aku menawarkan diri sendiri. Sorry. Dia nanya. Iya, karena Kak Ais kan nanya ini aku kayaknya ya. Sampai lupa loh. Terus, nah buat Kakak sendiri nih, sebagai penggiat seni, pesan buat para seniman-seniman ke depannya. Pesannya intinya jangan pernah kayak mental down saat dengar omongan orang yang bikin nggak enak. Tuh nggak usah terlalu dimasukin hati, jadiin motivasi, jangan malah bikin kamu down gitu ya. Jadiin motivasi aja sih gitu. Ambil positifnya aja, anggap itu motivasi buat kamu gitu aja sih. Karena aku tahu jadi anak seni itu pasti banyak omongan dari orang itu sih. Yang penting belajar dan buktiin sama orang itu. Kak, kalau boleh tahu nih, apa ceritain sih alur dari pembuatan film itu sendiri dari awal sampai akhir? Oh, oke. Jadi ini sepemahaman aku aja ya, sepemahaman aku. Ada 3. Itu pertama praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi itu kayak mulai dari naskah gitu sih, naskah, terus cari talent, reading gitu. Terus kalau produksi itu ya saat produksi, saat syuting gitu, itu produksi. Terus pasca itu mulai editing online, offline. Itu editing itu masuk ke pasca produksi gitu. Jadi ada 3 tahapan. Itu paling lama tuh biasanya di tahapan apa tuh Kak? Kalau aku ya dari pengalamanku tuh paling lama tuh di pra sih pasti. Pra itu kan produksi sebelum produksi, kayak develop naskah, terus mikirin naskah, terus cari talent, kita rapat-rapat PPM gitu, terus menciptakan konsep gitu-gitu sih. Itu menurut aku yang paling lama tuh saat pra produksi. Itu biasanya paling lama tuh berapa tuh? Bisa sampai seminggu lebih? Tergantung. Untuk film-film pendek. Untuk film pendek tuh berapa mungkin sih? itunya para produksi paling lama aku kurang tahu ya. Cuma Pengalaman Kakak itu? Pengalaman aku tuh kalau syutinganku tuh jarang prepare jauh sih, kayak dadakan gitu ya. Tapi kalau dari sebenarnya ya yang lebih baik tuh ya untuk pra produksi tuh sebulan aja tuh ya sebenarnya cukup, tapi kayak ada yang kayak masih ngerasa kurang sih sebulan. Biar itu mateng tergantung ya? biar benar-benar matang, nggak miskom saat produksi gitu. Tergantung juga sih dari tim-timnya gitu. Kalau untuk editing sendiri tuh lama nggak sih Kak sebenarnya? Kalau dalam proses kalau editing sendiri? proses editing ya, kalau proses editing itu sebenarnya iya lama juga sih, tapi nggak selama nggak selama pra gitu.
Karena kan editing tuh ada editing online offline kan. Pertama itu kayak disusun dulu, terus kayak scoring yang buat musik gitu, terus baru grading kayak ngubah warna gitu, kayak buat warnanya gitu. Sebenarnya di film tuh tahapannya banyak Iya, banget. panjang, bener-bener Ternyata panjang sih. seribet itu ya. Iya. Buat Nggak satu segampang film. yang orang nonton film 5 menit gitu misalkan. Itu produksinya bener-bener yang berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan gitu. Nggak semudah itu. Kakak sendiri deh udah sampai produksi kan sampai berbulan-bulan, cuma kan 5 menit terus tuh bisa masuk festival-festival tuh gimana sih tips and triknya? Ya, tips distribusi biar bisa menang festival. Iya. Kalau dari aku ya, kalau dari aku, aku jadi jatuh sombong ya jadinya. Kan berbagi. Berbagi ilmu ini Berbagi ya namanya. teman-teman. Ini kalau dari aku sih ya, tips and trick untuk masuk festival tuh matengin di cerita. Tetap Itu dicerita sih. ya Tetap potensinya. dicerita. Karena mau sebagus apa Pengambilan gambarnya, pengambilan gambar lightingnya, tapi kalau ceritanya nggak masuk di para penonton, itu menurut aku kurang. Jadi benar-benar matangin naskahnya gitu sih. Kayak beberapa filmku tuh kayaknya memang benar-benar matang di naskah sih. Ide ceritanya ide gitu ya. ceritanya gitu. Oh makanya tadi dari awal ide cerita tuh sampai berbulan-bulan. Iya betul, mungkin dari salah satu alasannya itu ya gitu. Karena benar-benar harus matengin naskahnya. Karena kan kita buat film itu kan untuk menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan pesan gitu kan, pesan ke penonton gitu. Kalau nggak nyampe ke penonton gimana gitu kan? Masa iya cuma mau nilai dari gambarnya doang gini kan? Ih gambarnya cakep tapi ceritanya nggak nyampe gitu kan? Iya benar-benar. Terus selama ini kakak kok bisa sih kak berpikir itu? Menurut kakak sendiri tuh, kenapa film itu bisa tergolong dalam seni gitu? Mana tuh? Bisa terpunya seni esensinya ya. Esensinya dalam Esensinya seni dalam itu. seni. Kalau menurut aku tuh kan karena film tuh kan karya ya, menciptakan suatu karya. Sedangkan seni sendiri itu menurut aku, tadi aku tidak bisa mendefinisikan seni ya tadi. Menurut aku kayak ya apapun itu yang kamu sudah bisa dapat menciptakan karya dari kreativitasmu, ya itu bisa dinyatakan dengan seni. Itu menurut aku sih gitu. Aku Ekspresi darimu, ekspresi dari aku dan bisa diciptakan menjadi sebuah karya, ya itu menurut aku seni sih gitu. Kan dari itu dan kayak ini film tuh lebih gimana ya? Menurut kakak sendiri tuh film tuh apa sih sampai definisi film apa ya? Aduh aku paling susah nih mendefinisikan dari tadi. Iya ya. Udah masuk ke definisi seni sekalian. Lebih sama ke definisi seni sih. Film tuh ya setahu aku ya film gitu. Kayak Ekspresi kita orang ya. lain banyak. Oh ya, oke. Terus buat kakak sendiri untuk kesannya untuk para seniman-seniman gitu di luar sana gimana nih? Pesan Terutama dan film tuh. pesan untuk seniman-seniman yang ada. Duh, aku udah seniman banget ya. Gak pesan-pesanku. Pengalaman, Pesan-pesanku berbagi untuk pengalaman. para seniman. Jangan terlalu ambil hati dengan omongan orang yang kurang mengenakan ya, kayak yang mungkin bikin sakit hati gitu. Itu jadiin aja itu motivasi, jangan malah bikin kamu down. Oke? Itu aja sih, kayak bener-bener apa yang diomongin dia maupun baik atau enggak, anggap aja itu untuk motivasi kamu ke depannya Ambil positifnya aja untuk menjadi lebih baik sih gitu. Pernah nggak sih nih kalau ngomong motivasi, kamu pernah nggak sih down sampai diomongin sama orang tuh terus Enggak sih. Aku Karena dia selalu enjoy. Kuat mental juga Jalannya kuncinya adalah enjoy dan aman gitu. Intinya Jujur enjoy. aku nggak pernah Enjoy. sih down gitu, kayak ya itu tadi seperti pesan aku, jadiin motivasi aja untuk Pokoknya kamu kuat bisa mental jadi sih. lebih baik. Iya keren banget sih kuat mental. Kayak aku nggak sekuat itu sih. Harus kuat. Hidup itu berat. Ya hidup berat. Tolong dikutip, hidup itu berat ya. Itu berat. Tolong. Diperbesar juga boleh deh. Yang besar ya hidup itu berat. Oke. Ini kayaknya udah cukup sekian dulu ya obrolan kita. Wah, Nanti kita udah nih. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lama ya. juga ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa nih kayak udah lama nih. Terus buat sub artnya jangan lupa ditonton-tonton. Ini nanti jangan lupa nonton ya kak. Oh pasti bakal aku share nih kemana-mana nih. Wah di share pokoknya jangan lupa sama nonton ya. Oke. Udah ya. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada art host lo yang udah
mau ngundang aku yang gak seberapa ini. Banyak pengalamannya. dan karya kok. Intinya aku berterima kasih banyak sih udah dipercaya untuk jadi narasumber di sini. Semoga Art Horse semakin maju, Amin. semakin bisa banyak menginspirasi orang. Dan makin banyak yang nonton. Iya. Amin. Oke. Amin. Mbak, udah deh. Bye bye. Yes. Aku aja yang nutup nih.